waspada. Jangan sampai Anda termasuk di 10 golongan pengikut Dajjal. Bila dia kata hak, maka itu batil. Bila dia kata batil, maka itu hak. Itu ciri sifat daripada Dajjal. Dia tunjuk langit ya sama imtiri, turun hujan. Dia tunjuk bumi ya ardi umbuti, tumbuh tanaman. Dia tunjuk mayat ya mayat mayat hidup. Orang sangka ini mukjizat, padahal ini adalah perbuatan yang dimurkai Allah. Maka jangan terpukau menengok dia berjalan di atas air. La tartar, jangan kau terpukau tertipu. Idza ra'aitar rajul, bila kau tampak ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, kerana syaitan pun mampu melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqamahnya di jalan Allah. Pandanglah pada istiqamahnya salat berjamaah. Kerana sekarang sudah banyak Dajjal yang asli belum muncul, tapi cucu cicit Dajjal, kaki tangan Dajjal sudah bermunculan datang. Dia kata ini LGBT baik, dia bagi Nobel LGBT, dia bagi penghargaan LGBT, dia iklankan merata-rata tempat. Maka Dajjal sudah muncul. Maka syarat kita selamat daripada Dajjal lakukan 3. Yang pertama, baca surah Al-Kahfi malam Jumaat, pagi Jumaat, petang Jumaat. Baca awal surah Al-Kahfi 10 ayat bila mampu hafazkan anak-anak kita. Yang ketiga, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Allah tolong kita insyaallah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, Allah berjanji yansurkum innaka la tughliful mi'ad. Jangan takut pada Dajjal, tapi takutlah pada tak adanya pertolongan Allah. Jangan takut pada syaitan, tapi takutlah tak adanya istiqamah dari Allah. Minta tolong pada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Minta tolong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah berjanji, Allah tak pernah ingkar janji. Apa hukum muslim bersedekah memberi rezekinya pada non muslim? Macam tak ada lagi orang muslim yang susah. Masalah memberi sedekah pada non muslim boleh. Dalilnya mana? Asma non muslim datang menjumpai Asma punya bundanya non muslim, menjumpai Asma muslimah. Asma takut nak berjumpa dengan mak ibundanya. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, Ummi qadimat, emak saya datang, wahia raghibah, dia ingin betul berjumpa dengan saya. Afa asiluha, boleh ku sambung silaturahim dengan dia? Kata Nabi, siliha, sila sambung, boleh. Apa u'tiha, boleh aku bagi hadiah pada dia? Kata Nabi, i'tiha. Itulah dalil boleh membagi daging kurban pada non muslim. Jangankan sedekah, daging kurban boleh engkau bagi. Jadi kalau ada orang berkata Islam ini ekstrim, Islam ini teroris, Islam ini menerikan kebencian, siapa yang berbeza dengan engkau, pancung kepalanya, bakar rumahnya, ambil bininya. Siapa yang berkata macam ini? Ini bukan Islam. Islam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Islam datang membawa kedamaian. Bila engkau berkurban, maka boleh engkau bagi, tapi tentu dengan syarat kaum muslimin sudah dapat, yang susah-susah di antara kita dapat. Tapi engkau berjiran tetangga kepada non muslim, engkau bagi pada dia, maka engkau pun dapat kebaikan. Fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam setiap hati yang basah ada sedekah. Seekor anjing diambil seorang perempuan jahat, dia ambil air dari dalam perigi dengan sepatu kasutnya yang busuk berbau kotor. Perempuan itu kotor, kasutnya kotor, pada anjing yang kotor, tapi tetap dapat pahala. Mengapa? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam hati yang basah ada sedekah. Ini dalil berbuat baik, bukan dalil nak pelihara anjing. Fitnah
Gejala terbesar akhir zaman ditandai dengan kemunculan Dajjal, ahli neraka, yakni ciri-ciri Dajjal dalam Al-Quran. Dalam banyak hadis tercantum dengan jelas akan bahaya makhluk ini. Bahkan setiap nabi pun pasti memperingatkan umatnya untuk waspada agar tak termakan fitnahnya. Supaya umat Islam bisa terhindar dari fitnahnya, diantaranya adalah melalui jalur ilmu, yakni alasan mengapa muslim harus menuntut ilmu. Dengan mengetahui siapa pengikut Dajjal ahli neraka di akhir zaman, paling tidak umat Islam bisa mengiatkan kewaspadaan sejak dini untuk tidak menjadi bagian dari pengikutnya. Pertama, orang-orang Yahudi. Terkait hal ini, yakni sejarah Yahudi, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak Dajjal ahli neraka akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Penyebutan orang Yahudi yakni perbedaan Bani Israel dan Yahudi yang dikaitkan dengan Dajjal ahli neraka sangatlah menarik bila umat Islam mau menarik benang merah antara kejadian-kejadian di dunia sekarang hingga akhir zaman. Kedua, kelompok-kelompok menyempal dan khawarij. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran tapi hanya sampai kerongkongan. Dari hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu pengikut Dajjal ahli neraka adalah Khawarij. Ketiga, pelaku bid'ah dan kesesatan. Zaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW bahwa setiap umat ada majusinya, sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi SAW melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka di kala sakit karena mereka adalah pengikut Dajjal ahli neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, para wanita. Kelak di akhir zaman berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal adalah para perempuan atau wanita. Kelima, setan. Dalam hadis riwayat Amr bin Ash radhiyallahu anhu disebut sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman radhiyallahu anhu yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Keenam, tukang sihir. Sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir, dukun, dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal ahli neraka. Mereka berjalan di depan Dajjal ahli neraka dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal ahli neraka. Ketujuh, pengikut hawa nafsu. Dajjal ahli neraka yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal ahli neraka itu dusta. Namun mereka tak kuat bersabar menahan fitnahnya akibat termakan juga. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga akan terkena imbasnya. Kesembilan, gemar namimah. Ke-10, asobiyah, fanatisme golongan. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan bahwa orang yang mati dalam keadaan asobiyah membela kelompoknya bukan Islam, mereka masuk neraka. Dalam Islam dilarang asobiyah, fanatisme kelompok dan membangga-banggakan kelompoknya karena Islam itu adalah satu. Dan itulah dia 10 golongan pengikut Dajjal.